Hey, mau Apple device apa aja? Sini, sebutin satu-satu. Tapi tunggu dulu ya, ini gue nggak mau ngasih gratis. Gue cuma mau share konten, guideline, informasi yang sangat menarik banget untuk kalian dengar. Guideline untuk pembelian produk Apple yang terrekomendasi di akhir bulan Mei 2023. Jadi beli sendiri-sendiri ya. Simak baik-baik. Apakah mungkin dari kalian semua pengen punya yang namanya iPhone, iPad, AirPods, Apple Watch, MacBook, atau mungkin yang si mungil AirTags? Sebetulnya dari semua produk Apple itu banyak banget loh fungsi dan kegunaannya, tapi apakah dari kalian mencukupi untuk satu produk aja atau ingin menambahkan produk-produk lainnya? Seperti udah punya iPhone, tapi pengen punya juga Apple Watch, atau pengen juga yang namanya AirPods, atau pengen punya juga iPad. Dan ini dia hal-hal yang perlu kalian ingat dan perlu kalian pertimbangkan sebelum membeli produk Apple di akhir bulan Mei 2023 ini. Simak baik-baik. Yang pertama, pertimbangkan dari segi kebutuhan. Kalian semua ingin memiliki produk Apple ini untuk apa? Untuk pekerjaan kah? Untuk kebutuhan lifestyle kah? Atau mungkin untuk belajar pada saat sekolah? Misalkan contoh kalian semua butuh yang namanya iPad ataupun Mac. Ya dari segi kebutuhannya dulu, kalian semua itu butuh ini untuk apa? Kalau misalkan untuk belajar ataupun untuk konten-konten biasa kebutuhan lifestyle, dari iPad ataupun iPhone aja udah cukup. Ketimbang mungkin kalian semua harus beli seperti MacBook ya. Apalagi MacBooknya ini yang tipenya sangat tinggi. Sesuai dengan kebutuhan, itu akan straight to the point kalian semua itu butuh produk Apple seperti apa. Kalau pengen punya MacBook dengan posisi sebagai pelajar, mahasiswa, ataupun siswa, prefer sih mendingan beli MacBook Air M1 aja karena harga lebih affordable dan secara dari kompatibel untuk spesifikasi produk juga nggak kaleng-kaleng. Kalau misalnya kalian semua ini sebagai pekerja dengan yang tipe sangat pro, gue lebih saranin jangan terpaku dengan perbandingan produk-produk keluaran yang terlama. Pastiin kalian semua itu harus bisa preview produk terbaru. Karena apa? Setiap tahunnya Apple itu selalu menawarkan produk-produk terbaru dengan kinerja yang lebih baik dan performance yang sangat unggul dibandingkan produk-produk terdahulunya. Dengan begitu, untuk kalian semua, gue lebih saran rekomendasi untuk membeli MacBook Pro keluaran tahun 2023 di bulan Januari kemarin. Poin yang kedua, observasi harga. Untuk poin ini gue lebih menunjukkan kepada kalian yang pengen punya iPhone. Ya, nggak bisa kita tepis sebuah fakta. Produk Apple ini terkenal dengan mahalnya. Untuk rilis iPhone baru aja bisa belasan juta hingga puluhan juta. Tapi tenang, untuk kalian semua yang pengen punya iPhone tapi tanpa perlu khawatir over budget, di sini gue ada tipsnya. Kalian semua bisa cek aja produk iPhone keluaran di tahun sebelumnya. Seperti kasus gue pengen beli iPhone 12, itu menjadi iPhone boba keluaran tahun 2021 kan. Nah, sekarang aja harganya udah di 9 jutaan untuk yang garansi Inter. Kalau misalkan garansi distributor resmi Indonesia, iPhone 12 ini dibanderol seharga 10 juta. Tapi ingat, tergantung internal storage yang kalian pilih. Poin yang ketiga, pertimbangkan yang namanya compatibility. Jadi ketika kalian semua pengen upgrade ke jenis produk Apple terbaru, misalkan kalian semua punya iPhone 13, pengen upgrade ke iPhone 14, kalian semua tuh harus cek dulu kompatibilitas antara kedua produk tersebut. Ya, apalagi juga kalian semua pasti tahu ya, untuk dari spesifikasi iPhone 13 dan iPhone 14 ini nggak ada jauh beda yang signifikan, hampir sama banget. Poin yang keempat, cek and recheck reviewers. Jadi baca dan lihat ulasan para reviewers akan produk yang mungkin kalian semua itu tertarik ingin beli. Kalau misalkan kalian semua penasaran juga bisa cek aja tuh, baik itu di website ataupun di YouTube maupun di TikTok. Kalau misalkan di YouTube juga bisa aja kalian semua mampir ke konten-konten reviewnya Play Info. Yang kelima, cari promo. Kita juga nggak bisa munafik sih ya, kita juga pengen banget dapat potongan harga ketika lagi pengen beli produk Apple. Ya, sebenarnya sih kalau promo ini bisa kalian semua cari pada saat lagi promo-promo payday, midnight sale mungkin, atau mungkin pada saat grand opening. Tapi itu biasanya promo yang sangat langka banget untuk pembelian offline.
Kalau misalnya pembelian online, banyak sih di official marketplace. Tapi ingat ya, beli produk Apple ini harus di marketplace terpercaya dan resmi. Jadi itu dia konten guideline untuk kalian semua yang ingin membeli produk Apple di akhir bulan Mei 2023 ini. Semoga bermanfaat ya. Be a smart buyer and be a smart user. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share. Playworks, the official license store.